Tamiang, Ibu Eka Windani. Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Pak. Ibu Eka, kami turut prihatin dengan apa yang menimpa warga Aceh Tamiang. Bisa diceritakan Ibu Eka, saat ini kondisi keluarga Bu Eka seperti apa Bu? Kondisi di sini kebanyakan kelaparan Pak, karena bahan pangan nggak ada Pak. Bantuan juga belum banyak yang dapat Pak. Selama 5 hari kami bertahan dengan sisa-sisa makanan yang dapat dari toko-toko yang udah hancur kena air Pak. Ada juga cerita kami terima, kami peroleh kalau warga juga terpaksa meminum genangan banjir. Ini bisa diceritakan Bu Eka? Iya, karena kondisinya air juga nggak ada yang bersih Pak. Jadinya air yang kotor-kotor itu pun diendapkan, direbus, itulah yang diminum Pak. Dengan kondisi kadang merebus air pun pakai kayu-kayu bakar Pak. Oke, kalau untuk makanan bagaimana? Karena barang-barang rumah tangga juga habis hanyut. Makanan sangat-sangat kekurangan di sini Pak, karena bantuan belum banyak yang turun. Tapi sudah ada sampai saat ini bantuan sangat sedikit. Baru hari ini Pak, itu pun sedikit Pak. Oke, bantuan dari mana Bu Eka? Bantuannya dari mungkin kota-kota yang nggak kena Pak, diantar pakai mobil-mobil besar Pak. Itu pun terbatas Pak. Oke. Selain makanan juga rumah-rumah di sana hancur, Ibu Eka, seperti apa kondisi di malam hari untuk tidur, seperti apa bisa diceritakan Ibu Eka? Saat ini Pak, kami tidur beralaskan tanah aja Pak, nggak ada bantuan tenda pun nggak ada Pak. Malam kalau hujan tuh kami kehujanan semua Pak di sini. Bahkan kami alami ular-ular dah mulai masuk Pak. Oke, tidak ada posko. Tenda nggak ada Pak, kami sangat butuh tenda Pak saat ini. Tidak ada posko pengungsian sama sekali? Posko belum ada berdiri Pak sampai saat ini, belum ada Pak di sini. Oke, bagaimana kondisi kesehatan khususnya anak-anak di sana Ibu Eka, anak-anak dan juga lansia di sana? Karena sudah mengalami kelaparan Pak, jadi ada yang muntah-muntah Pak, batuk. Di sini kan debunya berserak Pak, karena habis banjir tadi debu-debunya sangat luar biasa ini Pak, jadi banyak yang batuk Pak. Kami butuh obat-obatan. Oke. Gatal-gatal juga Pak, karena terendam air kan. Ya Ibu Eka, kita flashback sedikit tanpa berusaha untuk mengungkit kembali, bisa diceritakan ini sudah seminggu terjadi, dampak bencana ini sudah seminggu, dan ya Pak, warga Aceh Tamiang juga hingga kini bantuan yang masuk ke sana masih sangat terbatas. Bisa diceritakan apa saja yang paling dibutuhkan oleh sangat terbatas Pak. Saat ini yang paling kami butuhkan adalah Pak, tenda Pak. Karena untuk mengungsi kami kan nggak ada tenda di sini Pak. Yang kedua Pak, pakaian bersih. Pakaian bersih juga kami nggak ada karena baju habis Pak di bawah air. Selimut juga nggak ada. Di sini banyak anak-anak Pak. Anak-anak kecil banyak. Air bersih Pak, kami sangat kekurangan air bersih. Jadi saat ini air bersih tidak ada, stok untuk hari ini juga tidak ada? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Kadang kami mengambil air sumur Pak, yang udah maaf cakap tidak layak pakai. Air sumur yang sudah tercampur dengan lumpur banjir seperti itu? Iya. Air sumur yang udah tercampur dengan air banjir Pak. Baik. Ibu, untuk bertahan hidup dengan kondisi kelaparan. Helikopter banyak lewat Pak, tapi bantuan sampai saat ini sangat terbatas. Oke, dengan kondisi kelaparan saat ini warga Aceh Tamiang untuk bertahan hidup, makannya dari mana Ibu Eka?
Makanan yang didapat adalah dari bantuan dari toko-toko Pak. Toko-toko yang sukarelawan, dari toko-toko yang ada sisa-sisa barang itu yang dibagi-bagikan itu pun sangat-sangat tidak mencukupi Pak. Masih banyak lagi yang kelaparan Pak. Oke, pemerintah pusat tadi lewat Sekretaris Kabinet juga bilang kalau jalur ke Aceh Tamiang dari Medan itu sudah dibuka sejak kemarin, Bu Eka. Dari kemarin itu bantuan sendiri ke Aceh Tamiang bagaimana? Udah masuk belum? Yang kami alami saat ini, kami baru hari ini Pak ada bantuan. Itu memang dari Medan sepertinya. Lewat kemari bantuan ke desa-desa Pak. Dibagi di desa, ditaruh beberapa makanan untuk dibagi-bagikan. Oke, Bu Eka, kan sempat ada putus sambungan telepon, sambungan komunikasi, internet juga sempat terputus, bahkan listrik juga terputus. Iya. Sampai iya, sekarang Pak. masih terputus atau seperti sudah pulih kembali? Masih terputus Pak, masih terputus. Listrik kan juga belum ada Pak. Nggak bisa menghubungi keluarga-keluarga yang jauh itu nggak bisa Pak. Baik, Ibu Eka, kalau ada keluarga di luar Aceh Tamiang ataupun di luar Provinsi Aceh, apa yang ingin Anda sampaikan saat ini kepada mereka? Untuk keluarga-keluarga kami, di sini kami sangat-sangat kekurangan. Barang-barang semua udah habis, bahkan baju saja kami tidak punya. Banyak yang kelaparan. Anak-anak di sini butuh makan, obat-obatan, tempat juga tidak ada Pak, udah hanyut semua. Kami butuh tenda Pak, kami butuh bantuannya. Oke, Ibu Eka, kalau dari pemerintah setempat, bantuannya seperti apa saat ini? Belum ada Pak. Belum ada, baik dari pemerintah desa ataupun bupati terdekat atau kota terdekat seperti Kota Langsa itu jaraknya hanya 1 jam dari Aceh Tamiang. Apakah sudah ada bantuan dari sana? Belum ada Pak. Belum ada sama sekali Pak. Ini tadi baru masuk mungkin dari daerah Medan Pak, membagi-bagikannya. Oke, Ibu Eka mungkin bisa diceritakan kepada Baru hari ini pun masuk Pak. Ya, Ibu Eka, Ya Pak. bisa diceritakan kepada kami kondisi keluarga Ibu seperti saat ini seperti apa? Apakah ada juga cerita dari tetangga ataupun kerabat terdekat di sana yang masih kehilangan keluarganya? Ada Pak. Ada beberapa orang-orang yang belum tahu kondisinya seperti apa Pak. Dan itu jumlahnya seperti apa Bu kira-kira? Apakah cerita itu banyak Ibu dengar atau hanya lintir saja? Dari info-info yang saya dapat, ada beberapa warga kampung dalam juga belum ketemu Pak sampai saat ini. Itu pasca banjir hingga saat ini belum ada kabar ya Bu ya? Iya, pasca banjir Pak. Oke, Ibu, kondisi di Aceh Tamiang saat ini masih belum tersambung, listrik belum tersambung dan juga sambungan komunikasi juga masih terputus sejak banjir kemarin. Bahkan bantuan masih terputus Pak. Untuk mengolah makanan yang Ibu bilang tadi, Ibu warga Aceh Tamiang memperoleh bantuan dari ruko-ruko ataupun pedagang-pedagang setempat dan juga bahkan memanfaatkan air sumur dan juga air genangan banjir yang sudah terkontaminasi lumpur. Itu masih dilakukan oleh warga Aceh Tamiang Bu hingga hari ini tanggal 3 Desember. Hingga hari ini Pak. Hingga hari ini masih banyak warga-warga kami yang kekurangan air bersih, ya itu tadi Pak, pakai air sumur, kadang pakai air, maaf cakap Pak, air selokan Pak untuk membersihkan piring ataupun apa Pak, ataupun alat-alat makan. Karena terbatasnya air bersih Pak. Baik,
Ibu Eka, untuk tempat tinggal Ya, Ibu Pak. Eka, apakah masih ada rumah tetangga ataupun kerabat yang bisa digunakan dan bisa dibersihkan sementara dari lumpur untuk kondisi darurat tempat tinggal warga di sana? Seperti apa? Untuk saat ini Pak, tetangga-tetangga saya pun juga semua rumahnya hanyut Pak. Jadi untuk kita menumpang kepada tetangga pun tidak mungkin Pak, karena mereka pun nggak ada rumah lagi Pak. Di Kondisi sini habis semua Pak, rumahnya hanyut. termasuk kediaman Ibu Eka. Termasuk kediaman saya. Oke. Bu Eka, Kalaupun ada rumah yang selamat Pak, itu lumpurnya setinggi pinggang Pak. oke. Ibu Eka, saya melihat di belakang Anda tampak ada warga Aceh Tamiang berkursi roda seperti itu, ada juga tempat tidur yang bentuknya mirip dengan tempat tidur rumah sakit. Ini warga yang sedang dalam kondisi sakit atau seperti apa, Ibu Eka? Kebetulan itu abang ipar saya Pak yang di kursi roda. Kebetulan abang itu sedang lumpuh Pak. Oke. Lumpuh. Yang di samping juga nenek saya sendiri sedang sakit stroke Pak, nggak bisa jalan. Sejauh ini apakah sudah mendapat penanganan medis di sana? Belum ada Pak. Tadi baru dibantu dengan obat-obatan Pak, diberikan obat-obatan, tapi enggak memadai juga Pak, obat-obatannya banyak yang enggak ada Pak. Oke, untuk obat-obatan sendiri stoknya itu dari mana dan apakah cukup hingga saat ini? Saya rasa sangat-sangat terbatas Pak, belum cukup Pak. Sangat sedikit, baru masuk hari ini Pak. Iya. Stok obat-obatan sangat Masih terbatas. banyak lagi warga yang belum terselamatkan Pak. Ya. Iya, karena ini di sini Pak hanya dusun kecilnya lagi. Kami dusunnya lebar Pak. Di sana-sana masih banyak yang kelaparan Pak. Masih banyak lagi warga Aceh Tamiang yang terisolir seperti itu. Benar? Iya, benar Pak. Masih banyak lagi yang kelaparan Pak. Oke. Kemarin saya mengecek kondisi di desa-desa, di dusun-dusun lain pun semua kondisinya hampir rata kelaparan Pak. Artinya kalau malam seluruh warga atau mayoritas warga Aceh Kondisi Tamiang jalan juga hancur Pak. tidur tanpa tenda. Di sini tendanya pun Pak itu mereka mulung Pak, alias mengambil yang bisa dimanfaatkan gitu Pak. Bukan dari bantuan Pak. Jadi sangat-sangat butuh tenda Pak. Ya, sudah sepekan banjir yang melanda salah satunya yang terparah di Aceh Tamiang. Hingga kini bantuan masih sangat terbatas dan juga stok ataupun logistik untuk kebutuhan bertahan hidup warga Aceh Tamiang masih sangat terbatas. Terima kasih Ibu Eka Windani, seorang warga Aceh Tamiang sudah berbagi informasi Ya, bersama Pak. kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Ibu, semoga bantuan segera datang. Assalamualaikum. Amin. Iya, Waalaikumsalam. Saudara, Breaking News